kalau di offshore itu benarkah ada wanita-wanita yang menemani, Bang? Oh ada, di sana ada. Gas bro! Press the button! Halo sobat happy people, success people dimanapun Anda berada. Oke guys, teman-teman semua, kali ini di hari yang berbahagia ini, di awal September yang berbahagia ini, September ceria kata teman-teman, dan kali ini juga kita akan membawakan seseorang yang ceria, tapi kalau saya katakan nggak ceria-ceria amat sih, karena mungkin teman-teman akan merasa kok gini sih orangnya, tidak ceria-ceria banget, tidak apa-apa, tapi walaupun dia tidak ceria, walaupun susah senyum, nanti lihat sendiri aja. Tetapi teman-teman, yang Anda harus pelajarin dari seseorang ini adalah dari segi bisnisnya, dari segi pekerjaannya. Mungkin Anda tidak tidak pernah kepikiran gaji udah gede, ngapain lagi sih mau berbisnis, ngapain lagi sih mau mengembangkan segala macamnya. Kita harus belajar dari seseorang ini. Oke, tanpa menunggu lama lagi, kita panggilkan seseorang anak muda sih, masih anak muda. Kelihatan dari brewoknya masih warna hitam, belum warna putih. Kita panggilkan Efta Yulianto. Halo Mas Efta. Halo bro, gimana kabar bro? Baik Mas bro. Makin ganteng aja bro. Waduh, nomor rekening berapa nih? Oke, Mas Efta. Ya gimana? Sudah berapa lama kita nggak bertemu ya? Udah berapa ya? 2 tahun kali ya? 2 tahun ya, terakhir dari project yang di Jambi ya? Ya di Jambi, ya betul. Project Jambi. Oke. Nah, perlu teman-teman tahu, Mas Efta ini saat ini masih bekerja di tempat yang kemarin, Bang? Masih dong. Kerja di mana sih, Bang? Kerja di mana sih, Bang? Konsultan atau? Saya masih employee. Ya masih karyawan, ya juga belajar bisnis. Masih belajar. Karyawan di oil and gas, ya? Iya, betul. Waduh, berarti ini experience-nya lebih banyak di offshore atau di onshore, Bang? Dua-duanya sama lah. Dua-duanya sama ya. Sama. Tapi kalau di offshore itu benarkah ada wanita-wanita yang menemani, Bang? Oh ada, di sana ada Putri Duyung banyak. Kamu ini serius lah, malah Putri Duyung lagi. Kan ada ikan duyung, coy. Oh gitu ya. Tapi karena ada gosip-gosipnya. Saya juga dulu sebelum bekerja di offshore, saya berpikir wah ini akan ada wanita-wanita cantik yang datang gitu kan pada saat bekerja. Bener nggak sih itu, Bang? Selama bekerja, apakah ada hal seperti itu, Bang? Hoak itu, hoak. Hoax ya? Hoak itu. Nah, terus yang menariknya di offshore apa, Bang? Yang menariknya kalau saya sih karena kerjanya rotation ya. Jadi one month on, one month off. Jadi kamu bisa mulai open your mind, start a new life. Nah, terus dengan kehidupan yang jauh dari manapun. Orang minyak dulu itu waktu minyak masih $100 ke atas per barelnya. Kan kayaknya udah sombong banget ya. Iya. Iya kan? Tapi sejatinya adalah ketika kamu off itu kamu harus lihat, belajar kehidupan yang lain, istilahnya gitu. Jangan terlena. Karena setelah turun harga minyak, kalau terlena, kalau kamu dipecat ya kalang kabut coy. Banyak lah pengalaman teman-teman. Bener kan? Betul. Oke. Nah, sepengalamannya Bang Efta ini selama di offshore, itu hidup memang pasti berubah. Tetapi apa sih yang bisa menikmati sampai saat ini juga masih suka bekerja di lepas pantai lah di offshore? Kalau saya sih, prinsip saya sih enjoy aja ya. Enjoy aja. Nikmati aja yang masih bisa kamu lakukan. At least kalau sekarang sih saya berprinsip bahwa kerja offshore itu buat saving lah, buat saving untuk anak sekolah sambil nunggu.
Oh, berarti butuh asuransi perusahaan ya sebenarnya ya. Sampingan berarti penghasilannya. Kok sombong banget sih kamu, Bang? Bukan, tadinya aku pikir gini, wah kalau kerja, sudahlah kerja aja kan. Ternyata setelah saya memulai bisnis, wah enakan bisnis terima kerja coy. Tapi iya. Tapi kerja sekarang diterusin karena butuh asuransinya mungkin ya. Ya lumayan lah gitu ya. Bukan Om, nunggu pesangon Om. Nunggu pesangon. Biar nggak rugi ya. Kalau resign nggak dapet ya. Iyalah. Nah itu, masa aku ikut caramu kan nggak dapet apa-apa terus. Kamu jangan ngejek gitu lah Bang. Ya, karena kali seumur hidup itu harus merasa yang namanya resign. Gitu loh. Oh, aku kan, iya, saya kan udah berkali-kali coy. Oh, berkali-kali ya. Oke, Bang. Ya. Kalau di offshore itu ada nggak engineer atau wanita di sana? Maksudnya bukan wanita, maksudnya adalah pekerja wanita di offshore. Ada nggak? Ada. Cuman wanitanya kira-kira yang enak dipandang atau ya seadanya lah gitu. Enggak lah. Kalau saya berpikir sih, kalau di oil field itu kan bukan melihat dari fisik ya. Dari background kayaknya. Jadi kalau di oil field mah kalau ada perempuan ya orang ngelihatnya ya aneh kan. Pokoknya jadi bintang deh di sana. Jadi bintang ya, mau bagaimanapun looks like-nya yang penting memang benar-benar skill dan kemampuan kepintaran dia dipakai ya. Betul Om. Waduh, karena memang pada saat saya di offshore juga bertemu dengan wanita ya tidak terlalu oke banget lah gitu loh. Oh iya. Tapi cerewet kan? cerewet Bang. Cerewet. Iya. Nah, Abang pengalaman ke luar negeri pasti udah banyak Bang ya. Perbedaannya sama luar negeri sama Indonesia apa nih Bang? Oil and gas worker life-nya gimana? Kalau perbedaannya sih, pertama sih dari salary ya, salary-nya beda lah. Yang kedua, fasilitasnya juga beda lah. Beda, semuanya lebih bagus lah. Itu sih bedanya di situ aja sih, sama, ya itu aja sih, dua itu aja sih menurut saya sih. Nah, sekarang kalau ngomongin cuma dua itu perbedaannya, salary-nya berapa sih Bang? Dulu ya, secret sih. Kalau zaman minyak masih $100 per barel itu asik bro. Pulang enak lah. Nah, kalau dibandingin misalnya salary Indonesia, kerja di Indonesia sama di luar negeri, kira-kira berapa banding berapa Bang misalnya? Oh jauh bro. Itu jauh. Kalau bisa sama kerja di luar itu bisa 1:6 kali ya. Waduh. 1 Indonesia 6 untuk di luar gitu ya? Iya, maksudnya 1 bulan gaji di luar bisa untuk 6 bulan di Indonesia. Berarti kamu butuh 2 bulan doang untuk hidup setahun di Indonesia ya? Wah, ya istilahnya begitu kan. Nah, sekarang gini Bang. Kamu sudah, ya kalau kita katakan, oke lah gaji udah oke segala macam. Tapi tadi sempat ngomong bisnis lebih enak. Emang ada bisnis apa sih Bang? Yang lagi tekuni? Saya sih ada beberapa ya. Saya punya bisnis retail. Retailnya susu diapers untuk keperluan bayi. Habis itu barbershop. Terus barber school, sama ya itulah, sama ini sekarang ini mau mencoba toy store lah, grocery toys sama bike. Toy store yang untuk mainan apa nih? Banyak nih toy store Bang, kamu jangan Kok jangan negatif. Toys mainan anak-anak kuy. Loh, yang mainan yang mau gimana juga toys juga namanya Bang. Oh iya betul juga ya. Iya kan? Sama sepeda lah, sepeda.
Oh ya lagi hype banget nih Lagi sepeda-sepeda booming, ini. iya. Belum tahu nanti Yang 3 bulan lagi juga kamu digoyah sama sepeda. Kita kan harus pintar ambil momen di masa pandemi ini, ya nggak? Betul betul. Kita harus tahu apa yang diperlukan orang, bukan apa yang kita jual pada orang, ya kan? Iya. Ya, yang penting orang apa demand oke kita jual. Kalau nggak oke Iya. urusan mereka yang beli kan. Iya, betul loh. Bang, sekarang nanya tadi ada susu bayi. Nah ini kenapa jual susu bayi? Karena kalau saya punya prinsip dulu ya, saya kan startnya tahun 2000 berapa ya? 2012 ya. 2012-an lah. Itu saya berpikir bahwa itu nggak sengaja. Jadi saya waktu itu main ke stasiun kereta api. Saya lagi ngopi lah. Cara anak muda. Nongkrong di warung kopi Giras, coy. Apa tuh giras? Wah, kamu bukan Jawa Timur, jadi nggak ngerti, coy. Girangan keras gitu. Aku juga nggak tahu, coy. Jadi pas aku nongkrong, tanya-tanya lah. Lagi ngobrol biasa, kayak pura-pura nggak tahu, tanya. Bisnis apa ya yang enak nih? Terus ada orang nggak sengaja lah. Dan itu, orang itu tukang beca lah. Bisnis bagus itu susu, Pak. Susu bayi. Nggak kenal, apa namanya, sesi lah. Semua ibu-ibu kan sekarang maunya yang instan kan. Anak-anak kalau bisa dikasih susu formula lah. Tapi nggak semua. Kan sekarang ada komunitas apa? Pompa. Komunitas Gila, pompa. pakai ASI. Iya, ASI, pompa. coy. ASI, Iya. ya. Nah, terus saya berpikir pas pulang mikir juga, oh iya ya, kalau susu pasangannya pasti sama diapers lah. Terus itu kan nggak mati oleh zaman, kan kayak kebutuhan pokok aja. Yeah. Lu kalau udah nikah nanti, belum kan? Belum bang. Iya, kalau nikah lagi kan, nikah nanti maksudnya. kamu berharap banget mau nikah lagi. Oh bahaya, istrinya ada. Kan aku cerita lu, coy. Oh iya. Kayak nanti kalau lu nikah kan, kalau anak lu nangis minta susu, lu nggak ngerokok nggak apa-apa, yang penting anak nyusu kan. Iya nggak? Sedih aku bang. Iya, jadi itu pekat zaman kalau istilah saya bilang, nggak mati oleh zaman. Jadi kapan aja pasti orang butuh. Apalagi orang banyak nikah musim dingin bertelur semua ya. Iya. Apalagi Laku sekarang kan, susumu, bang. ini kan sekarang work from home kan, banyak kan. Ya. Nah, jadi banyak orang yang bertelur lagi, Pak. Tapi gini bang, ente banyak banget bisnis dari susu, barbershop, tadi juga sempat ada juga buat barbershop school, dan yang terakhir ini apa toy store sama bike. Nah sekarang gini, kan banyak banget nih bisnis. Berarti dari semua bisnis ini udah hampir semua settle gitu bang ya. Tinggal sudah ada orang yang menangani, yang orang kepercayaan kita untuk menangani satu-satu bisnis ini, tinggal kita ini aja ya, mengawasi ya. Sudah. Jadi kalau bisnisnya saya sudah, alhamdulillah, sudah autopilot. Jadi semua ini saya belajar dari company yang saya sekarang bekerja lah. Jadi apa itu semuanya itu, apa yang aku dapat itu saya adopt dalam sistem lah. Dan itu jadikan bisnisnya very strong lah. Jadi saya kerja yang di tempat sekarang ini ada value-nya lah. Nah, mantap, bukan cuma gaji doang yang gede ya. Iya, manfaatkan juga ke sistem yang ada di perusahaan, mungkin dari struktur organisasinya gitu kan ya. Iya. Dari segi laporan segala macam masuk ke bisnis ini, wah sangat luar biasa. Karena memang sebuah bisnis itu yang paling utama adalah build sistem juga sih bang. Kalau mau punya banyak bisnis ya. Iya, tapi yang paling penting menurut saya bisnis itu yang pertama bukan, kalau saya sih bukan modal dan lain-lain. Yang paling penting pertama itu keberanian. Keberanian untuk memulai. Iya, kadang kebanyakan orang mau bisnis, ini rugi nggak ya? Ini untung nggak ya?
ini enggak ya, itu berarti kan belum berani. Jadi kalau orang sudah baru berbisnis, sudah bilang kayak gitu, mending nggak usah bisnis. Oke. Berarti kalau orang yang mau berbisnis langsung katakan, oke, kita lakukan, langsung action berarti. Nah, itu iya. Ya, kata orang bilang itu, kalau kayak bis sumber konvensional bilang, masalah pasti minggir. Kalau sudah open tuh pasti ada problem solvingnya, coy. Bang, bukan. Itu betul memang. Karena apa? Kalau disalib masalah minggir. Lah orang dia nganan terus, yang lain minggir lah. Gimana tuh loh? Lah iya, sama coy. Bisnis juga masalah pasti minggir. Orang minggir tabrak. Tabrak-tabrak ya. Bang, tadi ini yang paling saya nggak tahu karena mungkin di masa COVID, abang punya bisnis ini mungkin agak drop ya. Kalau susu mungkin masih akan banyak orang membeli. Tetapi barbershop ini yang saya harus tanya nih. Barbershop ini kan di bulan mungkin start dari bulan Maret lah sampai bulan pertengahan tahun. Itu banyak orang yang takut keluar alias rambut panjang. Termasuk saya nih, rambut masih panjang nih. Tapi bagaimana bisnis barbershopnya, Bang? Kalau bisnis barbershop selama pandemi sih paling penurunannya sekitar 10% lah, waktu awal-awal itu ya. Tapi kita yang penting kan ikutin protokol yang disuruh oleh pemerintah kan, harus masuk cuci tangan, pakai masker, semua kita ikuti lah protokol itu, terus physical distancing kita ikutin semua. Jadi yang penting sih kalau menurut saya, kita ikuti aturan pemerintah dan kita kasih knowledge ke customer bahwa harus begini, dan kita bilang, kita kan masalah safe dan tidak kita nggak bisa ya karena musuhnya nggak kelihatan ya. Jadi kalau dari kami sih yang penting ikutin protokol, semuanya alhamdulillah sih customer mengerti lah. Tapi terus ada beberapa minta delivery ya, jadi, tapi kita belum buat ke sana. Kemungkinan delivery maksudnya tukang pangkas rambutnya didatangin ke rumah gitu? Betul. Saya pikir rambutnya yang diambil di delivery. Iya, untuk buat sampo ya, untuk buat sampo. Oke, Bang, nama barbershopnya apa sih? Namanya Ndasmu kui. Ndasmu? Iya, Ndasmu. Ya Ndasmu. Lah, kan kalau gini, saya kan pernah di Jogja. Ndasmu itu memang kepala, tapi gini, saya mau nanya, kenapa namanya Ndasmu, Bang? Dulu saya itu sebenarnya ada terinspirasi sesuatu apa ya, tempat potong lah. Terus saya berpikir bahwa saya juga kan beberapa kan lihat-lihat makanan dan lain-lain juga buat namanya aneh-aneh. Kenapa sih kok namanya aneh-aneh? Terus saya coba buat Ndasmu ini saya berpikir bahwa yang penting itu nama mudah diingat, terus untuk brands image-nya nanti lebih mudah. Kalau saya sih berprinsipnya gitu sih awalnya. Nah sekarang saya mau nanya, kamu bisa motong rambut nggak? Bisa lah. Sebagus apa potonganmu? Kamu pernah motongin orang rambut? Pernah lah. Kalau dari tipe-tipe rambut kamu potong, potongan apa aja bisa kamu, Bang? Oh, saya yang potongnya yang penting rapi, coy. Yang penting rapi. Wah, ini kalau saya sekali botak, misalnya Pak mau motong apa? Yang rapi, oke saya botakin Pak. Rapi. Iya rapi. Langsung dibilang sama customernya, Ndasmu kui. Iya, langsung dibalas balik, Ndasmu. Oke. Nah, dan gini Bang, kalau dari Ndasmu ini dari kapan sih mulai berbisnisnya Bang? Saya Mei 2016 ya. Berarti udah 4 tahun lebih 4 tahun, ya 4 tahun lebih lah. Terus perkembangan Ndasmu ini hanya satu toko atau ada buka cabang-cabang kamu Bang? Buka cabang-cabang. Oke. Terus kalau misalnya gini, kalau 4 tahun itu ada buka cabang artinya sudah punya nama lah ya Ndasmu ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang melihat video ini terus dia googling Ndasmu,
Ndasmu ada Instagramnya kan Bang ya? Ada Instagram, Oke. ada, website juga ada. Oke, nanti kita akan taruh buat teman-teman untuk searching. Nah, katakan saya bisa nggak sih memakai nama Ndasmu ini? Ya kan, kadang-kadang kan orang kan buka cabang 5 ya, itu saya sendiri, saya nggak buka keluar. Cuman kalau ada teman-teman yang tertarik untuk memakai brand name-nya Ndasmu ini, bisa nggak gitu? Bisa. Kita kan ada waralabanya ya. Kita ada 3 tipe waralaba yang kita punya. Jadi mulai fix investasi, habis itu ada fix paket fix, terus paket investasi, sama yang satunya manajemen investasi. Jadi ada 3 tipe yang kita buat untuk kita mengajarkan orang. Oke, tapi kalau misalnya saya boleh nanya nih, saya kan nggak tahu kira-kira ada berapa sih franchise-nya dari barbershop kita ini, Bang? Kalau kita udah banyak ya, karena kita udah Jawa, Sumatera, Bali ya. Wow, jadi Jawa, Sumatera, Bali ya? Iya. Kalau Jawa, Sumatera, Bali, di atas 50 ada? Ada lah. Di atas 100 ada? Mau tahu aja lu. Di Palembang udah ada belum, Bang? Di Palembang? Palembang belum ada, Palembang. Kita paling jauh Nanti coba. Padang. Paling jauh Padang ya. Nanti coba saya lihat dulu di Palembang situasionalnya. Kalau ada saya mau deh satu, Bang. Nanti saya cari dulu modalnya, Bang ya. Boleh nih, Ndasmu. Kalau orang Palembang ngomong tuh palak kau. Iya. Kalau orang Jakarta bilang palelo. Ya. Palelo. Bang, tapi gini, dengan begitu banyaknya barbershop yang abang buat cabangnya Ndasmu ini, tadi abang sempat mengatakan ada barbershop school. Nah, ini lebih ke arah yang memang ketika orang mau franchise punya atau waralaba dari barbershop, abang yang menyediakan orangnya juga gitu ya? Atau barbershop school ini saya mau daftarkan diri untuk sekolah deh, tapi saya bisa nggak untuk tidak bekerja di tempat lain atau sudah langsung tekan kontrak menjadi pegawainya barbershop Ndasmu? Jadi ya kembali tadi ya, kan waralaba saya itu kan ada yang sistem beli lepas ya, kan nggak semuanya kita kelola. Nah, yang beli lepas itu kan mereka controlling sendiri semuanya. Jadi dia itu kayak beli equipment lah sama kita, sama beli brand. Nah, kalau barber school-nya itu saya itu karena saya tahu kan orang bisnis barbershop itu yang pertama adalah SDM. Pasti SDM. Kalau orang buka, biasanya kan orang Indonesia kan kebanyakan. Nah, halo? Ya. Ya. Nah, orang Indonesia kan banyak punya bisnis. Orang lihat bisnis orang rame, dia copy aja. Nah, masalahnya kalau bisnis barbershop itu kan SDM-nya. Nah, dari situ saya belajar bahwa, saya harus punya backup plan untuk mengcover ini semua. Itu kenapa saya punya lembaga kursus pelatihan itu untuk orang-orang belajar potong rambut. Nah, nanti di saat pelatihan itu kita akan tanya, biasanya kan ada yang usaha sendiri, ada yang mau ikut bekerja, ada yang mau punya usaha sampingan, dia masih bekerja di pabrik tapi ketika dia off dia mau cari side income lah. Macam-macam lah backgroundnya orangnya. Ada yang pensiunan, kan macam-macam. Kalau itu concernnya kita ke pelatihan dan sama untuk penyaluran kerja langsung. Jadi istilahnya hidup lu bermanfaat kalau lu bermanfaat orang lain. Iya nggak, coy? Asik. Kamu kayak pendakwah kamu. Kayak motivator kamu. Untung belum saya bilang itu. Aduh. Nah,
Luar biasa, benar-benar Bang. Memang kebanyakan usaha orang yang memang memerlukan skill dari orang lain akan hancur ketika SDM-nya tidak bisa dilanjutkan sih. Ini sangat luar biasa banget nih. Kamu udah menjadi berkah buat orang lain juga nih Bang. Ya kan, karena membuat lapangan pekerjaan ya di COVID ya. Iya, itu sih. Apalagi sekarang kan banyak orang yang di PHK ya. Jadi banyak mereka ambil kursus terus kita langsung salurkan kerja. Berarti kalau saya menyatakan, menyimpulkan, kalau nanti andai kata dapat pesangon lah dari perusahaan, udah tinggal kembangkan bisnis ini aja Bang. Tidak ada mau cari kerja lagi. Oh, kalau enggak, insya Allah enggak. Kalaupun jadi konsultan aja lah. Jadi supir tembak. Supir tembak. Oke. Nah karena gini Bang, sangat luar biasa banget. Kamu udah penghasilan gede, tapi punya bisnis juga. Ini oke dirintis, ya kan? Jadi berarti bukan halangan banget ya bagi teman-teman yang bekerja saat ini bisa merintis usaha dari sekarang gitu ya. Dan sudah ketika misalnya nanti pada saat dapat pengurangan atau PHK sudah siap lah gitu ya. Iya, betul sekali. Kalau karena kebanyakan kayak teman-teman ya, pengalaman teman-teman gitu punya penghasilan lumayan gitu. Dia terlena tuh. Dia nggak saving ataupun dia nggak mulai bisnis, biasanya terlena lah. Dia spend money too much. Nah, lupa saving. Habis itu kena PHK, kalang kabut, Pak. Nah, sekarang aku mau nanya, Bang. Sedihmu atau susahmu pada saat membangun barbershop ini? Karena jujur, saya pengen tahu dari Bang Efta memang untuk lebih ke barbershopnya sih. Kalau yang usaha yang lain saya nggak mau tahu karena memang inilah franchise-nya. Karena Abang buka waralaba. Ini is not easy untuk membuat waralaba. Bener nggak Bang? Ya kan? Karena harus didukung organisasi yang sangat kuat nih. Organisasi, nanti konspirasi lagi bilangnya. Nah, apa Bang sedih dukamu? Apakah kamu karena ini harus ada orang kepercayaan nih. Merekrutnya keluarga yang memang punya kepercayaan, punya capability juga atau orang lain gitu. Kalau saya justru lebih suka ke orang lain ya, ketimbang family ya. Karena family itu saya banyak belajar bahwa kita itu dalam bisnis harus profesional. Jangan pandang bully is your family or you need to treat different dari yang lain. Tapi profesional lah. Kalau dia nggak bagus ya kita harus buang lah istilahnya. Kalaupun nggak baik ya kita harus ambil yang lain. Kalau saya sih lebih prepare ke orang lain ya. Karena kalau masalah semua orang pasti pasti ketahuan lah, namanya orang nggak jujur itu kan pasti ketahuan akhirnya. Betul. Kalau sedihnya sih sedihnya kalau saya sedihnya mungkin kalau ke family ya, kalau kita pas lagi ada banyak project kayak gitu, kadang waktu untuk main sama anak-anak itu aja sih yang kurang. Pada saat mau ada tambahan franchise lagi atau tambahan orang ini lagi ya membuka. Iya, kan misalnya 1 bulan misalnya ada berapa outlet yang mau open, kan kita siapkan dulu tim construction-nya, terus interiornya, terus semuanya lah, kontrak-kontraknya, terus barber tools-nya, semuanya kan harus di-prepare jauh-jauh hari ya. Jadi kalau kadang-kadang lupa waktunya, saya ini libur kerja ini, tapi kok masih kerja kayak gitu. Itu untuk mensiasatinya gimana Bang? Karena gini ya, banyak orang di luar sana ngomong kalau kamu berbisnis, kamu punya banyak waktu untuk keluarga, bebas finansial. Nah, cuman statement Abang tadi membawa bahwa tetap agak susah juga. Bagaimana untuk mengcounter ini, Bang? Jadi gini, kalau sisinya kan kadang, kalau saya masih karyawan ya. Jadi kalau off kan harusnya saya full time. Misalnya 1 bulan off, ya 1 bulan main kan sama. Tapi saya mensiasatinya adalah ketika ada project, kita sign agreement, itu 1-2 hari itu saya pakai untuk
full menyelesaikan ini semua. Jadi next hari ketiganya saya free lah. Istilahnya kalau orang kerja saya libur. Orang libur saya liburan, coy. Orang kerja gitu saya loh, libur, orang libur saya liburan. Oh, kamu berarti oke. Iya, gitu. Orang kerja saya libur, orang libur saya liburan. Maksudnya udah lama liburnya jadi liburan gitu ya. Iya, liburan. Kita liburan. Oke. Bang, gini. Kamu pernah kebayang nggak akan sebesar ini bisnis barbershop Ndasmu kuwi? Gimana Bang? Kalau saya sih, saya itu optimis orangnya. Dan saya selalu optimis bahwa it will be bigger karena saya punya, alhamdulillahnya paperwork-nya semuanya complete. So, jadi saya yakin akan ada trust di sini. Dan saya ketika membuka itu bilang bahwa orang menanam saham di saya, percayaan sama saya, ya saya harus yakinkan bahwa, bukan hanya yakinkan ya, proof ke mereka bahwa bisnis ini mempunyai untung ketika kita kirim reporting every month. Jadi mereka jadi trust kan, di sana trust, so dia bisa rekomendasikan ke orang lain ketika ada orang yang bertanya ke mitra-mitra saya, memang bisa dipercaya gitu. Oke, kalau sekarang saya menyatakan selama ini investor atau orang yang sudah mengikut menjadi mitranya Ndasmu Barbershop ini, rata-rata per bulan profit yang dia bisa dapat berapa sih Bang? Itu depend on berapa persen? Depend on location ya. Kalau ada yang kecil, ada yang besar. Tapi kalau poin ke saya sendiri sih, ketika dia dapat dia plus, income-nya plus, so dia dapat untung. Oke. So that means I'm success to make that people is make money gitu ya? Iya. Nah, kalau untuk segi tempat, keikutsertaan dari Ndasmu Barbershop ini juga nggak untuk oke, ini layak nih kita pakai. Karena kan kalau sembarangan tempat aja kan nama Ndasmu Barbershop juga yang akan turun kan? Ada nggak? Kalau tempat sih kita nggak tentukan ya, karena itu tergantung budget dari mitra ya, kita nggak bisa paksakan. Tetapi kalau saya, bisnis itu yang paling penting buat saya adalah harus punya budget iklan. Jadi dimanapun tempat, kalau tidak pernah beriklan, kamu bisnis itu melangkahnya 1, 2, 3 kayak gitu. Jadi stepnya very slow. Tapi kalau kamu keluar budget untuk iklan, jadi very fast. 1, 5, 10 bisa kayak gitu. Jadi gerakannya lebih cepat lah. Iklan memang membuat lebih orang banyak tahu gitu ya. Iya, karena bisnis sekarang kan bukan kita menunggu customer, tapi beritahulah customer. Beritahulah customer. Kamu makin bijak kamu ya Bang. Tapi ngomong-ngomong Bang, kamu ini ya Bang, rodok makmur kamu. Banyak ya uangmu ya. Banyak hutang coy. Loh kok banyak utang? Banyak utang untuk membuat orang sukses gitu ya. Iya. Ya, betul. Kamu kayak Bajai juga pintar ngeles kamu. Bajai. Siapa itu Bajai cuy? Oke, Bang. Jadi terima kasih buat ngobrol kita singkat kita, karena memang nanti buat teman-teman yang nonton ini, kalian bisa langsung DM saja Barbershop Ndasmu Barbershop untuk teman-teman mau lebih tahu lebih lanjut. Gini Bang, saya mau meminta kata-kata moto hidup dari seorang Efta Yulianto nih. Apa nih Bang, kata-kata motivasinya nih untuk diri Anda sendiri? Kalau saya pribadi selalu bilang bahwa saya jadi bingung coy. Grogi saya. Permudah hidup orang lain, maka hidupmu akan dipermudah. Itu saja.
Asik, permudah hidup orang lain, maka hidupmu akan dipermudah. Ketika Anda pun meninggalkan dunia, Anda akan dipermudah ke surga. Amin. Amin, saudara. Betul, betul. Aduh, ini sih yang membuat saya itu sangat tertarik. Dunia oil and gas ini ternyata banyak teman-teman yang membuat kesempatan menjadi gaji yang mereka dapat dibuat untuk bisnis lagi, Bang, ya. Betul. Oke. Ternyata kamu tidak salah hidup di era sekarang, Bang. Karena kamu mengadop sistemnya perusahaan untuk membuat bisnismu maju. Luar biasa. Perusahaanmu di perusahaan mana sih, Bang? Kan katanya sekarang bisnis 4.0. Oh iya, betul. Bisa autopilot dari manapun ya. Jadi nggak ada alasan lagi untuk orang tidak untuk memulai bisnis ya, Bang, ya. Betul sekali. Oke, terima kasih buat Bang Efta Yulianto. Semoga menginspirasi untuk teman-teman engineer oil and gas industri khususnya. Bener nggak, Bang? Supaya teman-teman kita yang saat ini masih bekerja, masih menjadi konsultan, employee, mari kita bersama-sama buka bisnis Endasmu Barbershop. Bang, saya bagi duitnya, Bang. Promosi. Amin. Saya promosi loh. Oh iya betul. Masuk. Kau nanti jadi jadi brand ambassador dong. Boleh Bang. Saya siap. Nanti logomu ganti logoku ya. Aku ada rambut yang panjang dulu. Panjang itu bisa jadi logo, Bang. Oh iya. Waktu disanggul itu ya, betul. Masuk. Disanggul. Oke, Bang Efta, terima kasih. Sukses untuk bisnis barbershopnya Endasmu, bisnis susu diaper untuk anak bayi, toy store, dan sepeda-sepedanya. Oke, Bang, sebelum kita menutup, kita ada jargonnya, Bang, di YouTube channel saya ini, Bang. Jadi jargonnya adalah happy people, success people. Kita sama-sama mengucapkannya, Bang. Oke? Oke, siap. Saya hitung 1 sampai 3, Bang. 1, 2, 3. Happy people, success people. Success people. Oke. Terima kasih, Bang Efta. Salam buat anak dan istri. Jangan tambah lagi istrinya, oke? Ya, siap. Oke, Bang Efta. Sampai ketemu di offline. Thank you, Bang. Sampai jumpa. Bye.